Salam sejahtera, salam sehat Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Kembali kita berjumpa saat ini di hari pertama Minggu Advent kedua. Dan dalam kasih setia Tuhan kita boleh diperkenankan untuk menerima firman-Nya dan merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, merenungkan, menerima firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, Engkaulah yang menyelamatkan, menebus, Engkaulah yang memelihara dan menyertai kehidupan umat-Mu dan seluruh ciptaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulia, hormat dari selama-lamanya untuk selama-lamanya senantiasa hadir di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada kesempatan ini Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk menerima firman-Mu. Ampunilah kami atas salah dan dosa kami, sehingga kami dapat memohon agar Engkau mengaruniakan kami hikmat oleh Roh-Mu yang kudus, menaungi kami dalam menerima firman-Mu, dalam merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, manusia yang terbatas ini, untuk berhadapan dengan firman Tuhan bersumber daripada-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini firman datang kepada umat Tuhan yang sedang hidup dalam sengsara. Kemungkinan sengsara karena mereka dikepung oleh musuh mereka. Mereka dikepung oleh lawan mereka. Oleh sebab itu, pada ayat 20 dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Atau ayat 19 dikatakan, engkau tidak akan terus menangis. Ya. Kondisi menangis, roti, air serba sedikit, itu menunjukkan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Tapi nampaknya Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dimanapun berada, penderitaan itu tidak membuat mereka berpaling kepada Allah. Makanya ada firman-Nya ayat 19, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Jadi penderitaan tidak membuat mereka menatap Allah. Padahal ini umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Artinya mereka punya sejarah, mereka punya warisan, tradisi. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Kalau kita lihat Keluaran ketika Tuhan memanggil Musa dan berbicara di Gunung Horeb, Tuhan bilang bagaimana? Tuhan bilang, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku dan telah mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Ini sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun nampaknya sejarah dan tradisi itu tidak lagi diperhatikan oleh umat Allah yang menjadi tujuan daripada firman ini. Umat Allah ternyata lebih suka, ternyata sudah terlalu termoderasi, terkontaminasi, terpengaruh oleh budaya-budaya bangsa di sekitar mereka yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung. Itu sebabnya pada ayat 22 dikatakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Nampaknya mereka masih melihat kepada patung-patung itu, masih melihat kepada berhala-hala itu, meskipun mereka menderita, Bapak Ibu Saudara, dan mereka tidak menatap kepada Tuhan. Nah, itu yang seringkali menjadi pengalaman manusia karena kebiasaan, karena sudah sering dilakukan, jadi lupa sama Tuhan. Jadi ketika penderitaan muncul, ketika sengsara muncul, pikiran dan hatinya itu justru terpaku dengan apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi keseringan kehidupannya. Ketika ada penderitaan, maka berharap pada uang, berharap pada orang yang kuat, berharap pada orang-orang yang dulu pernah ditolong. Ketika ada kesengsaraan, berharap sama mereka yang bukan Tuhan, baik itu siapapun atau apapun. Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat Tuhan menegur orang Israel, yang membuat Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel. Sengsara dan penderitaan seharusnya membuat kamu menatap kepada Allah. Ingat bagaimana Allah telah menyelamatkan kamu dahulu kala, menyelamatkan nenek moyangmu,
maka ia juga akan menyelamatkanmu saat ini. Ia akan menyelamatkan kamu dalam kondisi yang sedang menekan dan menindas kamu. Allah sebelum umatnya berseru, ia sudah merancang apa yang baik yang akan dilakukan kepada umatnya apabila mereka berseru. Ini firman disampaikan kepada umat yang masih menatap kepada, berharap kepada patung-patung yang disalut emas itu, yang dilapis dengan emas, disalut dengan perak itu. Ini firman yang disampaikan kepada umatnya yang belum berpaling kepada Tuhan, yang belum berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah menyiapkan rancangannya yang akan menyelamatkan umatnya apabila mereka berseru kepada Allah. Jadi ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan, rencana kebaikan Tuhan itu mendahului dari apa yang dipikirkan, apa yang disangka, apa yang dibayangkan oleh umatnya. Sebelum mereka meminta, Allah sudah mempersiapkan. Sebelum mereka memohon, Allah sudah merencanakan. Allah sudah mengadakannya. Betul yang Yesus katakan dalam Injil. Bahkan sebelum kau meminta, Allah sudah tahu apa yang kau butuhkan. Bapak dan saudara yang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah kasih Tuhan kita. Dia bekerja mendahului dari apa yang kita mampu prediksikan, apa yang kita mampu perkirakan. Dia bekerja mendahului kita. Tapi pekerjaannya itu adalah untuk kita. Penting. Dia bekerja mendahului apa yang kita sangka, apa yang kita perkirakan, apa yang kita rancangkan, apa yang kita bayangkan. Dia bekerja mendahului itu. Tapi pekerjaannya yang mendahului itu semua adalah untuk kita. Untuk kita. Untuk kebaikan kita. Untuk kesejahteraan kita. Firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Pada waktu ternak makan rumput di padang-padang yang luas. Setiap gunung yang tinggi dan setiap bukit akan memancar sungai-sungai. Terang bulan purnama. Tuhan sudah merencanakan sebelum umatnya berseru, sebelum umatnya berteriak, Tuhan sudah merencanakan. Baik Tuhan itu. Dia mendahului apa yang mampu kita perkirakan, apa yang mampu kita harapkan. Dia mendahului itu. Dan dia mendahulunya dengan bekerja dengan rencana dan rancangannya untuk kebaikan kita. Jadi apakah ada alasan lain untuk kita tidak lagi berharap kepada Tuhan? Apakah ada alasan lain untuk kita tidak menanti-nanti karya Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak ada alasan untuk itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan. Ketika kita bicara soal kebaikan Tuhan, di situ kita berbicara soal perihal rancangannya yang mendahului apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita butuhkan. Rancangannya yang mendahului itu adalah untuk kebaikan kita. Dan semua itu dilakukan karena apa? Karena ayat 18. Menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Karena kasih dan karena sayang kepada kita. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Allah. Dia baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami sepanjang kehidupan ini. Bahkan Engkau telah mendahului kami
telah mendahului pemikiran kami, telah mendahului bayangan kami, telah mendahului rencana dan usaha kami untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Tuhan, tolong kami agar percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menaruh pengharapan kami hanya padamu. Dan tidak hanya kami Tuhan. Tuhan tolong gerejamu. Tuhan tolong keluarga kami. Tuhan tolong seluruh umat manusia agar menaruh pengharapan, menanti-nantikan karya Tuhan di kehidupan mereka. Bimbinglah kami Tuhan untuk setia dalam hidup berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami Tuhan untuk senantiasa takut dan mengasihi Engkau Tuhan. Keluarga kami Tuhan kuduskan. Kami bersama keluarga kami Tuhan pelihara damai sejahtera-Mu. Pelihara gereja-Mu Tuhan dalam persekutuan kesaksian. Pelihara ya Tuhan bangsa dan negara kami, seluruh umat manusia, terlebih dalam terkhusus dalam menghadapi pandemi saat ini dan dampak-dampak yang mengikutinya. Tuhan tolong para tenaga medis, Tuhan tolong mereka yang mengupayakan untuk menemukan obat dan vaksin. Tuhan tolong para pemimpin bangsa dan negeri kami, pemimpin masyarakat, pemimpin dunia ini Tuhan, negara-negara di dunia ini. Hikmat kiranya ada pada mereka, hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka, untuk dapat memanfaatkan segala sesuatu yang diserahkan untuk mereka kuasai, dan untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan kesejahteraan dan menghadirkan perdamaian. Tuhan tolong kami sebagai seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh ciptaan dan ciptaan Tuhan yang lain, hidup harmonis seturut dengan kehendak Tuhan, hidup saling menghargai, saling tolong menolong, dan saling mengasihi. Tuhan tolong saudara kami yang sakit, tolong dalam pemulihan, berkati ya Tuhan segala sesuatu yang mereka butuhkan, segala sesuatu yang diperlukan untuk dapat pulih dan sembuh dari penyakit derita yang mereka alami. Berkati saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hibur. Berkati ya Tuhan segala sesuatu yang menjadi bagian kehidupan kami, dan bimbinglah kami untuk setia taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup di Minggu Advent yang kedua. Berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Saudara jemaat beserta seluruh keluarga. Salam sehat dan sejahtera senantiasa.